Farid mengumumkan perpisahannya dengan Aisyah di depan seluruh anggota keluarga Sancakzadeh. Mendengar ini, Azadeh sangat bahagia karena akhirnya keinginannya tercapai. Namun, tak lama kemudian Aisyah muncul dan balik mengumumkan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya dalam kondisi apapun. Dia akan berusaha selalu tegar mendampingi suaminya dan menghadapi segala cobaan yang dihadapinya. Mendengar pengakuan Aisyah ini, seketika wajah Farid berubah yang tadinya sedih dan lesu, kini berubah menjadi bahagia dan bersemangat. Sebaliknya, Baha yang tanpa disadari oleh Aisyah masih tersambung dalam saluran telepon, seketika terkejut bak disambar petir di siang bolong mendengar perkataan Aisyah ini. Mendengar kenyataan bahwa wanita yang diidam-idamkan suatu saat kelak bakal menjadi istrinya, justru sekarang telah menjadi istri orang lain. Hidupnya seakan tidak berguna lagi, di penjara untuk membela wanita yang dicintainya, tapi sayang wanita yang dibelanya malah memilih orang lain. Sungguh kenyataan yang sangat pahit bagi Baha. Di pemakaman ayahnya, Yaman tampak murung. Terlihat pula seluruh anggota keluarga Sancakzadeh hadir di prosesi pemakaman itu. Mereka ingin memberikan dukungan moral pada Yaman. Adnan terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Yaman. Dia tunjukkan perhatian dan kepeduliannya selayaknya seorang ayah bagi Yaman. Tapi apakah hal ini cukup bagi Yaman? Tidak. Ada rasa ketidakpuasan di hati Yaman saat ini yang dipicu oleh hinaan Hande dan ibunya. Yaman sangat berambisi ingin menjadi seorang bos agar dapat dipandang oleh Hande dan juga keluarga Sancakzadeh. Dia ingin meraih kekayaan dunia ini. Tapi bagaimana? Sepulang dari pemakaman, Aisyah dikejutkan oleh kedatangan Seda, adik kandung Baha. Seda tidak terima Aisyah menikah dengan orang lain, bukan Baha kakaknya. Padahal kakaknya sudah mengorbankan diri di penjara untuk menolong dirinya, tapi malah dia enak-enakan menikah dengan orang kaya. Aisyah sangat terkejut ketika Seda mengatakan bahwa Baha terancam hukuman 18 tahun penjara karena orang yang ditusuknya meninggal. Dia shock karena apa yang dia lakukan selama ini belum cukup untuk menolong sahabatnya itu. Tak lama kemudian, Baha menelpon. Dia ungkapkan kekecewaannya atas pernikahan yang dilakukan Aisyah dengan orang lain. Menurutnya, seharusnya dalam keadaan seperti ini, Aisyah berada di belakangnya, mendukungnya, bukan malah mengkhianatinya. Mendengar itu, Aisyah serba salah. Karena selama ini dia tidak memberikan harapan pada Baha. Tapi kenapa Baha justru menyalahkannya padahal dia telah berjuang demi menyelamatkan Baha? Dalam keadaan kebingungan seperti itu, tiba-tiba Farid menghampirinya, menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, Aisyah bukannya menjelaskan duduk permasalahan yang dihadapinya pada Farid. Dia malah berusaha menutup-nutupi dan menunjukkan ketidaksukaannya Farid ikut campur urusannya. Untuk menghibur hati Aisyah, Farid mengajak Aisyah berjalan-jalan dengan Verita. Cukup mengejutkan, ternyata Verita mau ditunggangi Aisyah. Di perjalanan pulang, mereka dikejutkan oleh asap kebakaran yang bersumber dari kandang kuda. Ternyata rumah Yaman yang terbakar. Farid segera berlari menembus api yang menyala mencari-cari keberadaan Yaman. Tapi setelah menemukan Yaman, Farid malah dipukul habis-habisan oleh Yaman. Farid dan Aisyah benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan Yaman. Dia seperti menggila. Begitu juga dengan Adnan dan Bakhtiar. Mereka sempat melihat Farid dan Yaman saling baku hantam di tengah kobaran api.
Adnan terus berpikir bagaimana menolong Yaman agar dia tidak semakin kehilangan arah. Di lain pihak, Sinan sangat bahagia karena akhirnya setelah sekian lama menanti, ibunya memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi calon satu-satunya CEO perusahaan keluarga Sancakzadeh. Kembali ke Aisyah dan Farid. Aisyah mengajak Farid untuk beristirahat di kamar. Dilihatnya bibir Farid pecah. Dia pun berinisiatif untuk mengobati luka Farid. Sempat keduanya beradu pandang untuk beberapa saat. Ada perasaan aneh yang muncul di benak keduanya. Namun keduanya, terlebih Aisyah, segera berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu. Pagi itu di ruang rapat, seluruh anggota pemegang saham perusahaan Sancakzadeh menghadiri acara pemilihan CEO yang baru. Tampak hadir di ruang itu diantaranya adalah Hande dan ayahnya, Hussein, Farid, Adnan, dan tentunya Sinan sebagai calon CEO. Ternyata ada satu anggota lagi yang belum hadir dan itu adalah calon CEO lainnya. Semua terkejut, terlebih Sinan. Semua mengira bakal hanya ada satu calon saja yaitu Sinan. Lalu siapakah orang itu? Ternyata Yaman. Betapa terkejutnya semua anggota yang hadir pada waktu itu. Terlebih Sinan dan Farid. Bagaimana bisa ayah kandungnya sendiri menghadirkan saingan bagi anak kandungnya sendiri untuk menjadi CEO perusahaan keluarga mereka? Pemilihan pun dilakukan. 3 orang memilih Sinan, dan 3 orang lainnya yaitu Hande, Hussein, dan Adnan memilih Yaman. Hasil yang seri, sekarang pengambil keputusan akhir adalah Farid. Pilihan yang berat bagi Farid, karena dua-duanya adalah orang terdekatnya. Tapi pilihannya jatuh pada Yaman, orang yang telah berkhianat padanya. Kenapa? Itulah pertanyaan yang sekarang terus terngiang di kepala Sinan. Kenapa adik dan ayah kandungnya malah memilih orang lain, bukan dirinya? Sinan jelas sangat kecewa dan marah atas keputusan yang diambil Farid dan ayahnya, Adnan. Untuk sekian lama, hubungan Sinan dan Farid dan ayahnya tidak baik. Sinan selalu menghindari keduanya, menghindar untuk bertatap muka atau berbicara. Namun, Farid tak lelah untuk mencari cara agar hubungannya dengan kakaknya membaik. Begitu pula dengan Adnan. Pagi itu, Aisyah dipercaya oleh ibu mertuanya untuk menyajikan sarapan pagi bagi keluarga. Dengan senang hati, Aisyah menunjukkan kebolehannya dalam memasak makanan. Apakah ini berarti Azadeh sudah berubah pikiran? Oh, tentu belum. Justru pada kesempatan inilah Azadeh mengejek dan mempermalukan Aisyah melalui makanan yang dibuatnya. Baginya, makanan-makanan itu tidak layak dimakan di kediaman Sancakzadeh. Makanan-makanan itu selayaknya dibuang saja ke tempat sampah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan masakan Aisyah. Masakannya enak. Seluruh keluarga Sancakzadeh, kecuali Azadeh, sangat menyukai menu yang disajikan Aisyah. Kesalahannya hanya satu. Masakannya itu dibuat oleh tangan Aisyah. Karenanya dilarang dimakan. Lagi-lagi Aisyah harus menghadapi tingkah menyebalkan sang ibu mertua. Cukup menyebalkan memang, apalagi selalu dipermalukan di depan orang banyak. Farid yang mendengar keluhan Aisyah kali ini menanggapinya dengan gelak tawa. Dia kemudian mengantarkan Aisyah berjalan-jalan di tengah kota. Tak disangka, Hande ternyata mengikutinya dari belakang. Dia kemudian mengajaknya mengobrol 4 mata lagi. Secara diam-diam, Hande ternyata menemui Seda, dan dari Seda inilah Hande mulai memahami permasalahan Aisyah. Hande terus memancing Aisyah agar mengiyakan bahwa pernikahannya dengan Farid hanya pernikahan settingan. Untuk itu, dia memperingatkan Aisyah agar tidak meneruskan permainannya dengan Farid. Tapi apakah Aisyah terpancing? Ya tentu tidak.
Baginya, omongan Hande hanya gertakan sambal saja. Ketika Aisyah menyetrika baju Ferit, secara tidak sengaja dia menemukan sebuah cincin pernikahan bertuliskan nama Hande terselip di kantong celana Ferit. Seketika dia teringat akan ucapan Hande sebelumnya, yang intinya mengatakan bahwa Ferit tidak akan pernah melupakannya. Entah kenapa juga hatinya sakit mengetahui bahwa Ferit masih menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan Hande. Ferit yang pulang dari kantor mengharap mendapatkan sambutan hangat dari istrinya, malah mendapat wajah masam dan jawaban ketus dari Aisyah. Tapi untungnya dia tidak terlalu menggubris sikap aneh istrinya itu. Azadeh tampak bersemangat dalam perjamuan makan malam kali ini. Sangat berkebalikan dengan wajah Adnan, Ferit, dan tentunya Sinan. Pada kesempatan itu, Azadeh memberikan ucapan selamatnya pada putranya Sinan karena telah terpilih menjadi CEO. Tentu ucapan selamat ini tidak mendapat tanggapan hangat dari Sinan sendiri karena kenyataannya bukan dia yang dipilih menjadi CEO perusahaan. "Apa yang terjadi?" tanya Azadeh. Akhirnya Sinan meluapkan emosinya pada ayah dan adiknya karena tidak memberikan dukungannya dalam pemilihan CEO. Dia merasa dikhianati oleh ayah dan adik kandungnya sendiri. Azadeh juga tak luput dari kemarahan Sinan. Karena perlakuan ibunya lah dia seakan kehilangan jati dirinya. Dia selalu dituntut ibunya untuk selalu menuruti apa katanya. Tak lebih seperti boneka ibunya, itulah Sinan. Bahkan sebagai seorang ayah, dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur istri dan putrinya. Sungguh Sinan yang lemah. Mungkin itulah kenapa ayahnya dan adiknya tidak mempercayainya untuk memegang puncuk pimpinan perusahaan keluarga. Sungguh miris bagi Sinan. Ferit sedih dengan apa yang sedang terjadi di keluarganya. Aisyah mencoba untuk memberikan dukungan, tapi kali ini Ferit menolaknya dengan ketus. Jelas Aisyah merasa tersinggung. Tak ingin menambah permasalahan suaminya, Aisyah langsung pergi dari hadapan Ferit dan memilih untuk beristirahat, melupakan segala apa yang terjadi seharian ini. Keesokan harinya, Ferit berpamitan pada Aisyah untuk pergi kerja ke luar kota. Sebenarnya Aisyah mau diajak, tapi dia menolaknya. Hande yang mengetahui hal ini jelas tidak mau kehilangan kesempatan. Dengan alasan untuk urusan kerja, dia pergi ke kota yang sama dengan Ferit. Sebelum berangkat, Hande menghampiri Aisyah untuk mengatakan bahwa dia berkesempatan untuk berdua saja dengan Ferit. Dan dia juga memberikan sesuatu yang dia katakan sebagai hadiah untuk Aisyah. Dibukanya amplop dari Hande yang ternyata adalah sebuah flash disk. Dilihatnya isi flash disk itu dan ternyata isinya berupa kumpulan foto kebersamaan Ferit dan Hande sewaktu mereka masih berpacaran. Tentu saja hati Aisyah bertambah dongkol. Yang kemarin belum sembuh sekarang ditambah lagi. Tapi apa yang bisa diperbuat oleh Aisyah? Fedia memberikan nasihat pada Aisyah agar tetap tegar menghadapi Hande. Dan dia pun memberikan saran agar tidak menyerah begitu saja pada Hande. Dia juga menyarankan agar Aisyah menyusul Ferit ke kota dia sekarang berada. Jangan sampai kalah dengan Hande. Aisyah setuju dengan saran Fedia. Dia lekas berdandan dengan cantik dan bergegas pergi ke kota di mana Ferit berada sekarang. Tiba di hotel tempat Ferit menginap, Aisyah dengan penuh keyakinan melangkah ke kamar Ferit. Langkahnya terhenti ketika dilihatnya Hande sudah terlebih dahulu berada di dalam kamar Ferit. Dengan dandanan selayaknya pasangan yang sedang berkencan, Ferit dan Hande terlihat bahagia di mata Aisyah. Tapi, apakah demikian kenyataannya? Ferit hanya berdiri mematung mendengar segala rayuan Hande.
Wajahnya tampak tidak senang dengan kelakuan Hande ini. Karena tidak tahan, dia pun segera pergi meninggalkan Hande sendiri di dalam kamar dan kembali pulang ke kotanya. Lalu bagaimana dengan Aise? Begitu melihat Hande dan Ferit berduaan di dalam kamar hotel, Aise segera melangkah pergi dan kembali pulang. Di kediaman Sancakzade, Azade terlihat berdiri menunggu kedatangan putranya. Begitu dilihatnya Ferit, dia langsung membisikkan hal yang membuat telinga Ferit memerah. Azade mengatakan bahwa Aise masih berada di luar. Dan benar, tak lama kemudian Aise tiba dengan dandanan yang sangat seksi. Jelas saja Ferit tidak suka dengan kelakuan Aise kali ini. Meskipun pernikahan mereka settingan, tetap Ferit merasa khawatir karena Aise tidak mengetahui tentang kota Antakya. Terjadi percekcokan antara Ferit dan Aise karena kesalahpahaman di antara mereka. Keduanya saling menyalahkan, saling mencurigai. Aise menuduh Ferit belum bisa lepas dari Hande. Oleh karenanya, Aise meminta cerai dari Ferit. Lalu, apakah Ferit akan menceraikan Aise? Saksikan terus kelanjutan drama Kalp Ayarasi hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum, bye-bye.